Boruto dan Kawaki berdiri di tengah lingkaran rune bercahaya yang perlahan memudar. Shikotsurin menatap mereka dengan dingin, memberikan peringatan terakhir sebelum pelatihan dimulai. Untuk mencapai kestabilan penuh dalam karma kalian, kalian harus memahami sepenuhnya kekuatan sejati kalian sebagai individu. Tanpa karma, tanpa regenerasi, tanpa tambahan energi apapun dari kekuatan luar. Yang kalian miliki hanyalah tubuh kalian sendiri dan kemampuan kalian sebagai manusia. Boruto mengernyitkan dahi. Tanpa karma, tapi karma adalah alasan kita bisa bertahan sejauh ini. Bagaimana kita akan melewati pelatihan ini tanpa itu? Shikotsurin tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang ada di pikiran mereka. Kalian tidak akan pernah bisa menguasai karma sepenuhnya jika kalian terlalu bergantung padanya. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Kalian harus memahami kelemahan tubuh kalian sendiri sebelum bisa mengontrol kekuatan para dewa. Kawaki mengepalkan tangannya. Baiklah. Jika ini yang harus dilakukan, aku siap. Tapi jangan salah sangka, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Pelatihan dimulai dengan tantangan fisik yang tampak sederhana. Shikotsurin membawa mereka ke sebuah lembah besar dengan medan kasar yang dipenuhi tebing curam dan hutan lebat. Di sana, mereka harus memanjat, berlari, dan bertahan hidup tanpa bantuan energi tambahan dari karma. Boruto mencoba memanjat tebing dengan tangan kosong, tapi tubuhnya mulai terasa berat. Setiap tarikan napas terasa seperti menyedot udara dari ruang yang hampa. Apa ini? Rasanya seperti tubuhku berat sekali. Shikotsurin menjelaskan sambil mengamati mereka dari jauh. Ini adalah pengaruh dari medan pelatihan ini. Lingkungan ini dirancang untuk menyerap sedikit demi sedikit energi kalian, memaksa kalian untuk mengandalkan kekuatan alami kalian. Jika kalian tidak memiliki ketahanan, kalian tidak akan berhasil. Kawaki, yang mencoba menebas dahan pohon untuk membuka jalan, menggeram kesal. Ini tidak masuk akal. Bahkan gerakan sederhana terasa seperti menyiksa tubuhku. Boruto menyeka keringat dari dahinya dan menatap Kawaki. Hei, kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak bisa melewati ini, bagaimana kita akan menghadapi Shibai dan para Otsutsuki lainnya? Hari-hari berlalu, dan pelatihan semakin berat. Makanan yang mereka dapatkan terbatas, dan lingkungan semakin tidak bersahabat. Boruto dan Kawaki dipaksa melawan binatang buas yang menyerang mereka, menggunakan hanya taijutsu dan strategi. Pada suatu malam, setelah berjam-jam bertarung melawan serangan makhluk-makhluk aneh, mereka berdua terkapar di atas tanah. Tubuh mereka penuh luka, napas mereka tersengal-sengal. Ini tidak mungkin, gumam Kawaki sambil memegang sisi perutnya yang memar. Tanpa karma, aku merasa seperti kembali menjadi diriku yang lemah dulu. Ini menyebalkan. Boruto menatap langit berbintang, mencoba menenangkan pikirannya meski tubuhnya terasa hancur. Aku tahu, Kawaki. Tapi mungkin itulah intinya. Kita harus kembali ke akar kita, ke dasar kekuatan kita. Kalau kita terlalu bergantung pada karma, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Setelah berhasil bertahan selama seminggu penuh dalam ujian fisik, Shikotsurin membawa mereka ke sebuah gua gelap yang dipenuhi dengan air yang memantulkan cahaya remang-remang. Di sini, kalian akan menghadapi diri kalian sendiri, kata Shikotsurin dengan nada serius. Bayangan dari kekuatan yang kalian serap melalui karma akan muncul. Jika kalian tidak bisa mengalahkan mereka, kalian akan terjebak di sini selamanya. Boruto dan Kawaki saling pandang, kelelahan masih terasa di tubuh mereka, tapi mereka tahu ini bukan waktu untuk menyerah. Saat mereka melangkah ke dalam gua, bayangan mulai muncul. Sosok-sosok Otsutsuki yang pernah mereka hadapi dan serap muncul dengan tatapan penuh ancaman. Momoshiki muncul di hadapan Boruto, tersenyum dingin. Kau pikir kau bisa menguasai aku? Kau bahkan belum memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Sementara itu, Kawaki berhadapan dengan bayangan Ishiki yang menatapnya dengan penuh penghinaan. Kau hanyalah alat. Kau pikir kau bisa melawan takdirmu? Boruto dan Kawaki bertarung tanpa henti melawan bayangan itu. Tidak ada karma yang bisa mereka aktifkan, hanya taijutsu dan strategi murni yang mereka miliki. Ini tidak nyata, teriak Boruto sambil menghindari serangan Momoshiki. Kau hanyalah bayangan. Aku sudah mengalahkanmu sebelumnya, dan aku akan melakukannya lagi. Kawaki, yang melawan Ishiki, mengepalkan tinjunya dengan keras. Aku bukan alat siapapun lagi. Aku sudah memutuskan jalanku sendiri. Pertempuran itu berlangsung selama berjam-jam, menguji batas fisik dan mental mereka. Tapi setiap pukulan dan tendangan membawa mereka lebih dekat ke pemahaman tentang kekuatan mereka sendiri. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Boruto dan Kawaki berhasil mengalahkan bayangan mereka.
Tubuh mereka jatuh ke tanah, kelelahan tapi dengan perasaan lega. Shikotsurin muncul di depan mereka, tersenyum puas. Kalian telah melewati tahap pertama dan kedua dengan baik. Tapi ingat, perjalanan ini masih panjang. Hanya dengan memahami diri kalian sepenuhnya, kalian bisa menstabilkan karma kalian. Boruto, meski masih terengah-engah, tersenyum kecil. Kalau perjalanan ini bisa membuat kami cukup kuat untuk mengalahkan Shibai, aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Kawaki mengangguk, aku tidak akan berhenti. Tidak sampai dunia ini bebas dari ancaman para Otsutsuki. Meski tubuh mereka lelah, ada kilauan baru di mata mereka, sebuah pencerahan tentang apa yang baru saja mereka alami. Shikotsurin melangkah mendekati mereka, mengenakan jubah putih bercahaya dengan simbol kuno Shinju yang terpahat di kainnya. Wajahnya tetap tenang, namun ada sedikit senyuman yang menunjukkan rasa puas terhadap pencapaian mereka. Pertarungan melawan bayangan bukan sekadar pertempuran melawan kenangan atau kekuatan lama. Itu adalah pertempuran melawan sisi gelap kalian sendiri, bagian dari diri kalian yang masih bergantung pada kekuatan Otsutsuki di dalam karma kalian. Boruto mengangkat wajahnya, keningnya masih berkerut. Tapi mereka terasa begitu nyata. Momoshiki, kata-katanya, semua itu seperti membuktikan kalau aku masih bergantung pada dia. Shikotsurin menatap Boruto dengan tatapan tajam. Itu benar, Boruto. Sebagian besar kekuatanmu berasal dari karma yang diberikan oleh Momoshiki. Namun, tujuan pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa kekuatan yang kalian miliki tidak lagi sepenuhnya berasal dari mereka. Kalian harus menciptakan kekuatan diri kalian sendiri, lebih besar daripada kekuatan Otsutsuki yang ada dalam karma kalian. Kawaki, yang duduk sambil mengusap keringat di dahinya, mendengarkan dengan seksama. Jadi, kau ingin kami menjadi lebih kuat dari para Otsutsuki? Bahkan lebih kuat dari Momoshiki, Ishiki, atau siapapun yang ada dalam karma kami? Shikotsurin mengangguk. Benar. Selama ini, kalian terlalu bergantung pada kekuatan luar. Karma, meskipun memberimu kemampuan luar biasa, juga memiliki kelemahan besar. Kalian menjadi tergantung pada energi dan kekuatan yang bukan milik kalian sepenuhnya. Dan itu adalah celah yang dapat dimanfaatkan musuh kalian. Boruto mengangguk pelan, mencoba memahami. Jadi, kami harus menguasai tubuh kami sendiri, menjadi lebih kuat tanpa karma. Dengan begitu, saat kami menggunakan karma, kami tidak hanya memanfaatkan kekuatan mereka, tetapi juga memperkuat diri kami sendiri. Shikotsurin tersenyum samar. Tepat. Otsutsuki telah menciptakan karma sebagai alat untuk regenerasi, reinkarnasi, dan dominasi. Namun, mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa manusia, seperti kalian, bisa melampaui batasan itu. Jika kalian berhasil membuat kekuatan diri kalian lebih besar daripada kekuatan Otsutsuki di dalam karma kalian, kalian akan menjadi sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Shikotsurin mengangkat tangannya, dan sebuah bola cahaya biru muncul di udara. Cahaya itu memproyeksikan gambaran masa lalu, memperlihatkan para Otsutsuki yang menguasai dunia-dunia lain. Dalam gambaran itu, terlihat Shinju yang tumbuh, menyerap energi kehidupan, dan menciptakan buah cakra. Lihatlah, katanya. Itulah inti dari kekuatan Otsutsuki. Mereka memanfaatkan kekuatan luar, menghisap energi dari dunia yang mereka taklukkan, dan melupakan kekuatan asli mereka sebagai individu. Mereka menjadi terlalu sombong, terlalu bergantung pada Shinju. Kalian tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Boruto memandang gambar itu dengan mata yang tajam. Jadi, kami harus memisahkan diri dari pola pikir mereka. Kami harus menjadi lebih kuat tanpa menggunakan jalan pintas seperti mereka. Shikotsurin mengangguk. Betul sekali. Langkah berikutnya adalah pelatihan untuk memahami hubungan antara tubuh dan jiwa kalian. Untuk benar-benar melampaui Otsutsuki, kalian harus menyelaraskan keduanya. Itu berarti mengalahkan batas fisik kalian dan memperkuat jiwa kalian agar tidak pernah tergoyahkan, bahkan oleh energi gelap yang terkandung dalam karma kalian. Shikotsurin membawa Boruto dan Kawaki ke sebuah tempat baru di hutan Shikotsurin. Di sana, medan berubah menjadi sebuah area yang menyerupai cermin, di mana setiap gerakan mereka tercermin dengan sempurna. Di tempat ini, ujar Shikotsurin, setiap kelemahan kalian akan dieksploitasi. Bayangan kalian tidak akan hanya menyerang secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ketika kalian melangkah, kalian akan merasakan ketakutan, keraguan, dan kemarahan kalian sendiri datang menghantui. Tapi inilah cara kalian untuk menyatukan tubuh dan jiwa kalian. Boruto menghela napas panjang. Jadi, ini bukan hanya soal bertarung, ya? Shikotsurin tersenyum tipis.
Pertarungan adalah bagian kecil dari perjalanan ini. Jika kalian hanya mengandalkan kekuatan fisik, kalian tidak akan pernah bisa menguasai karma secara penuh. Jiwa kalian harus sekuat tubuh kalian. Kawaki mengepalkan tinjunya. Baiklah. Apapun itu, aku siap. Jika ini membuatku cukup kuat untuk menghancurkan semua Otsutsuki, aku akan melakukannya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.